Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beta Novanto. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah evaluasi kurikulum dengan materi model-model evaluasi kurikulum. Lanjut slide 2, di sini ada tujuan pembelajaran, pengantar evaluasi kurikulum, kategori model evaluasi kurikulum, kesimpulan, dan penutup. Lanjut slide selanjutnya. Tujuan pembelajaran dari evaluasi kurikulum di sini ada tiga. Yang pertama, menjelaskan pengertian evaluasi kurikulum. Kedua, mengidentifikasi model-model evaluasi kurikulum. Dan yang terakhir adalah menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing model evaluasi kurikulum. Pengantar evaluasi kurikulum di sini adalah proses sistematis untuk menilai keberhasilan kurikulum. Tujuannya adalah untuk akuntabilitas, perbaikan, atau pengambilan keputusan. Kategori model-model evaluasi kurikulum di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kuantitatif dan yang kedua ada kualitatif. Yang pertama ada kuantitatif, menggunakan data numerik dan alat ukur standar untuk menilai efektivitas kurikulum secara objektif dan sistematis, seperti melalui tes hasil belajar dan menganalisis statistika. Pendekatan ini menekankan generalisasi hasil dan pengukuran yang dapat direplikasi. Yang kedua ada kualitatif, di sini adalah pendekatan evaluasi yang menekankan pemahaman mendalam terhadap proses, makna, dan konteks pelaksanaan kurikulum melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Evaluasi ini bersifat naturalistik, fleksibel, dan subjektif dengan fokus pada kualitas pengalaman peserta didik. Lanjut, model-model evaluasi kuantitatif. Pada umumnya di sini ada 5. Yang pertama ada Tyler Blackboard, Tyler dan McGuire. Ketiga ada Alkin. Keempat ada Constant Stick. Dan yang kelima ada CIPP. Yang pertama ada Blackboard di sini atau Tyler. Keberhasilan kurikulum dengan membandingkan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya dengan hasil belajar peserta didik. Yang kedua ada Taylor dan McGuire. Di sini adalah pendekatan yang menitikberatkan pada kesesuaian antara teori yang mendasari kurikulum dengan pelaksanaannya di lapangan. Ketiga ada Alkin, model yang memandang evaluasi sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Keempat ada Constant Stake. Di sini menyoroti pentingnya membandingkan kondisi yang direncanakan dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Kelima, CIPP bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan bagi pemangku kepentingan yang dapat memilih alternatif terbaik dalam pengembangan dan perbaikan kurikulum itu sendiri. Selanjutnya, model-model evaluasi kualitatif. Di sini ada 3. Yang pertama ada responsif atau stake. Kedua ada illuminatif atau Parlet dan Hamilton. Yang ketiga ada naturalistik atau Guba dan Likol. Yang pertama ada stake, pentingnya memperhatikan kepentingan, kebutuhan, dan kekhawatiran para pemangku kepentingan seperti guru, siswa, dan orang tua. Kedua ada model ini, illuminatif, bertujuan untuk menerangi proses pembelajaran dengan menggambarkan keseluruhan situasi pendidikan, termasuk interaksi sosial dan lingkungan. Ketiga ada naturalistik atau Guba. Di sini berfokuskan pada pengalaman terhadap realitas pelaksanaan kurikulum dalam konteks alamiah tanpa manipulasi dan intervensi dari evaluator. Pendekatan ini bersifat kualitatif, interpretatif, dan menggunakan teknik seperti observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta analisis dokumen. Kesimpulannya adalah secara keseluruhan model evaluasi kuantitatif berfokus pada pengukuran hasil belajar secara objektif dengan pendekatan deduktif dan instrumen standar seperti tes yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan kurikulum secara terukur. Sementara itu,
Model kualitatif menggunakan pendekatan induktif dan konseptual, yaitu menekankan pemahaman proses, pengalaman, serta makna pelaksanaan kurikulum secara mendalam. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.